Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Yang pertama, saya Lailatul Rahma dengan NIM 2204082. Saya Vina Latifat Hujana dengan NIM 2104046. Dan saya Lailatul Hidayah dengan NIM 2104146. Nah, di sini kami akan mereview sebuah buku dari Abah Ali Sodikin MAG dan Ahmad Fauzan MPI dengan judul Membumikan Khutbah Jumat. Nah, untuk resumnya pertama yaitu saya akan meresum bab 5 dengan judul materi Interaksi Psikologi Khotib dan Makhtub. Poin A, motivasi tingkah laku. Istilah motif mengacu pada sebab atau mengapa seseorang berperilaku. Dari kata motif ini terbentuk kata motivasi. Certain dalam psikologi understanding of human behavior menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah suatu pernyataan yang kompleks, di mana dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku ke suatu tujuan atau perangsang. Bila dipakai dalam arti ini, maka motivasi akan meliputi segala aspek psikologi. Walaupun demikian, para psikolog membatasi konsep motivasi pada faktor-faktor yang menguatkan perilaku dan memberikan arahan pada perilaku itu. Suatu organisme yang dimotivasi akan melakukan aktivitasnya secara lebih giat dan lebih efisien dibandingkan dengan organisme yang beraktivitas tanpa motivasi. Selain menguatkan organisme, motivasi cenderung mengarahkan kepada suatu tingkah laku tertentu. Yang pertama ada pengertian dan teori-teori motivasi. Hubert Bonner pada tahun 1976 nomor 48 mengatakan bahwa secara fundamental motivasi bersifat dinamis yang melukiskan ciri-ciri tingkah laku manusia yang terarah pada suatu tujuan. Nah, dalam motivasi terdapat suatu dorongan yang dinamis yang mendasari segala tingkah laku manusia bila mana terdapat rintangan-rintangan yang menghalangi pencapaian tujuan yang diinginkan. Dengan motivasi, seseorang dapat melipatkan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dan dengan motivasi, seseorang dapat melipatkan dan mencapai tujuan tersebut. Para psikolog memberikan pengertian dan teori-teori sebagaimana dikutip oleh Faizah dan Muhsin Effendi dalam buku Psikolog dakwanya pada tahun 2016 dan nomor 176 sampai 126 sebagai berikut. Yang pertama yaitu Sigmund Freud adalah seorang tokoh psikoanalis yang berpendapat bahwa dasar dari motivasi tingkah laku manusia adalah insting atau naluri. Semua perilaku manusia berasal dari dua kelompok naluri yang bertentangan, yaitu yang pertama ada naluri kehidupan yang meningkatkan hidup dan pertumbuhan seseorang. Nah, energi naluri kehidupan adalah libido yang berkisar pada kegiatan seksual, naluri kematian yang mendorong manusia ke arah kehancuran. Yang kedua ada naluri kematian yang dapat diarahkan ke dalam diri dalam bentuk bunuh diri dan perilaku merusak diri sendiri atau orang lain yang disebut dengan agresi. B. Abraham Maslow menyebutkan bahwa kebutuhan-kebutuhan dalam teori Maslow adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan fisiologi, yaitu kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal, tidur, dan sebagainya. Yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman, yaitu merasa aman dan terlindungi dari segala bahaya. Yang ketiga ada kebutuhan akan cinta dan rasa ingin memiliki, seperti berafiliasi dengan orang lain, yaitu diterima dan dimiliki. Yang keempat, ada kebutuhan akan penghargaan yang oleh Maslow dikategorikan dalam beberapa bagian, yakni yang pertama, ada harga diri yang meliputi kebutuhan dan kepercayaan diri, kompetisi, penguasaan, prestasi, ketidaktergantungan, dan kebebasan. Yang kedua, ada penghargaan dari orang lain yang memiliki prestise, pengakuan, penerimaan, perhatian, kedudukan, dan nama baik. Untuk kebutuhannya nomor 5 yaitu ada kebutuhan kognitif.
seperti kebutuhan mengetahui, memahami, dan menjelajahi. Yang keenam, ada kebutuhan estetika seperti kebutuhan keserasaan. Dan yang ketujuh, ada keteraturan dan keindahan. Dan yang terakhir, nomor 8, yaitu ada kebutuhan aktualisasi diri. Untuk poin C, yaitu KS Leslie dalam eksperimennya mengemukakan bahwa motivasi dikendalikan oleh respon-respon susunan saraf serta ke arah rangsangan dari dalam dan dari luar yang variasinya sangat kompleks, termasuk perubahan-perubahan komposisi kimiawi dan aliran darah. Yang D ada Fillmore Stanford. Fillmore Stanford ini melihat asal dari kata motivasi, yaitu motion yang berarti gerakan. Karenanya ia mengartikan motivasi yaitu sebagai suatu kondisi yang menggerakkan suatu organisme dan menggerakkannya kepada suatu tujuan. Yang E yaitu Flood Eldredge. Menurut Flood Eldredge, motivasi manusia sangat kompleks dan dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam 3 cara. Yang pertama, ada motif memungkinkan pola rangsang dari luar diri manusia mengalahkan rangsangan lain yang menyainginya. Yang kedua, ada motif dapat membuat seseorang terikat dalam satu kegiatan tertentu sehingga dapat menemukan objek atau situasi khusus di luar dirinya. Yang ketiga, ada motif dapat menimbulkan kekuatan untuk melaksanakan pekerjaannya lebih berat. Nah, untuk poin yang selanjutnya, yang kedua ini ada klasifikasi motif. Para ahli psikolog bersusah menggolongkan motif-motif yang ada dalam diri manusia sebagai berikut. Yang pertama ada Sartain membagi motif menjadi 2 golongan, yaitu physiological drive dan social motive. Yang dimaksud dengan physiological drive ialah dorongan-dorongan ini terpenuhi, maka seseorang menjadi tenang. Contoh dorongan ini seperti rasa lapar, haus, lelah, dan lain-lainnya. Sedangkan social motive yaitu dorongan-dorongan yang ada hubungannya dengan manusia lain, dengan masyarakat. Seperti dorongan estetis, dorongan ingin selalu berbuat baik, dan yang termasuk kepada motif ini adalah motif untuk mengadakan respon. Selanjutnya di sini ada Woodward. Nah, Woodward sendiri mengklasifikasikan motif menjadi unlearned motif atau motif-motif pokok yang tidak dipelajari, dan learned motif yaitu motif-motif yang dipelajari. Melalui latihan dalam kehidupan sehari-hari, maka unlearned motif pada seseorang makin berkembang dan mengalami perubahan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dan motif menjadi lebih mengkhusus. Yang kedua, motif makin berkombinasi menjadi motif yang lebih kompleks. Yang ketiga, motif perantara dapat menjadi tujuan sebenarnya. Dan yang terakhir yaitu motif dapat timbul karena adanya perangsang-perangsang baru atau perangsang buatan. Yang ketiga, di sini ada motif dalam Al-Quran. Nah, ketika manusia melakukan perbuatan, disadari atau tidak sebenarnya, ia digerakkan oleh suatu sistem dalam dirinya yang disebut dengan sistem nafs. Sistem nafs ini di samping mampu memahami dan merasa, juga mendorong manusia untuk melakukan sesuatu yang dibutuhkan. Jika penggerak tingkah laku atau motif telah mulai bekerja secara kuat kepada seseorang, maka ia mendominasi seseorang dan mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam sistem nafs, motivasi bersifat fitri, dalam arti bahwa manusia memiliki kecenderungan dan potensi yang berlaku secara universal. Meski setiap orang memiliki keunikan pada dirinya, di dalam sistem nafs juga terdapat naluri atau insting yang memiliki kecenderungan tertentu. Nah, dorongan-dorongan nafs ada yang disadari dan ada pula yang tidak disadari. Secara khusus, Al-Quran mengisyaratkan sebagai dorongan dalam diri manusia yang menggerakkan tingkah laku manusia. Dorongan tersebut bersumber pada sistem nafs manusia. Nah, dorongan-dorongan tersebut meliputi yang pertama ada dorongan fisiologis. Di sini, fungsi-fungsi fisiologis dapat melakukan fungsi biologis yang penting pada hewan dan manusia.
Fungsi inilah yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan tubuh, selalu berusaha menjaga kadar tertentu dan keseimbangan biologis yang diperlukan untuk memelihara diri sendiri dan kelangsungannya. Yang kedua, ada dorongan psikologis. Terdapat beberapa poin, yaitu poin yang pertama ada dorongan untuk memiliki. Nah, dorongan untuk memiliki ini adalah dorongan psikis yang dipelajari manusia dalam proses sosialisasi yang dijalaninya. Yang kedua ada dorongan untuk memusuhi. Dorongan memusuhi ini tampak dalam tingkah laku manusia yang memusuhi orang lain dengan tujuan untuk menyakitinya dalam bentuk fisik maupun dengan kata-kata permusuhan. Yang ketiga ada dorongan berkompetisi. Dorongan yang diterimanya mengantarkan pada aspek-aspek di mana kompetisi dipandang baik demi kemajuan dan perkembangan dan sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Dan yang keempat ada dorongan beragama, merupakan dorongan psikis yang mempunyai landasan alamiah dalam watak kejadian manusia. Selanjutnya di sini ada macam-macam interaksi. Manusia dalam memberikan reaksi dalam proses interaksi di suatu kelompok menunjukkan berbagai tingkah laku yang berbeda-beda. Perbedaan reaksi tersebut menurut R.F. Bells dan Stroudbeck sebagaimana diikuti Biza pada tahun 2006 nomor 136 dapat dikategorikan menjadi 4 macam. Yang pertama ada tindakan integratif ekspresif. Yang kedua ada tindakan yang menggerakkan kelompok ke arah penyelesaian suatu problem yang dipilihnya. Yang ketiga ada tindakan pengajuan pertanyaan berupa permintaan untuk orientasi, sugesti, dan pendapat. Yang keempat ada tindakan integratif ekspresif yang bersifat negatif. Dan untuk yang selanjutnya yaitu ada interaksi sosial dalam proses dakwah atau khutbah. Kegiatan dakwah sendiri adalah suatu proses sosial di mana di dalam setiap proses dakwah terdapat faktor yang saling berhubungan dan mempengaruhi antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Dan faktor-faktor tersebut diantaranya yang pertama ada pelaksanaan dakwah yaitu dai atau khotib. Yang kedua ada objek dakwah, mat'u atau mustami'in. Yang ketiga ada lingkungan dakwah. Yang keempat ada media dakwah. Dan yang terakhir ada tujuan dakwah. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah komunikasi. Pengertian komunikasi menurut Colin Cherry ialah satuan sosial dari individu dengan menggunakan bahasa atau tanda dan memiliki serangkaian peraturan untuk berbagi kegiatan guna mencapai tujuan. Adapun jenis teori komunikasi, yang pertama jenis-jenis teori komunikasi, yang pertama ada teori umum. Nah, pada teori umum dibagi menjadi 4. Yang pertama teori fungsional dan struktural. Ciri dan jenis teori ini dibangun berdasarkan asumsi dasar teori, yaitu yang pertama masyarakat adalah organisme kehidupan, yang kedua masyarakat memiliki subsistem kehidupan, yang ketiga masyarakat memiliki fungsi berbeda, yang keempat fungsi-fungsi memberi kontribusi kepada subsistem. Yang kedua yaitu teori-teori behavioral dan kognitif. Analisis ini pada dasarnya merupakan upaya mengidentifikasi variabel yang dianggap penting serta mencari hubungan kolerasi di antara variabel. Yang ketiga ada teori konvensional dan interaktif. Makna menurut pandangan kelompok teori ini tidak merupakan suatu kesatuan, suatu objektif yang ditransfer melalui komunikasi, tetapi muncul dengan diciptakan melalui interaksi. Yang keempat ada teori kritis dan interpretatif. Kelompok teori yang keempat adalah kelompok-kelompok teori kritis dan interpretatif mengacu pandangan Sanjaja. Bahkan kelompok teori ini gagasan-gagasannya bebas berasal dari berbagai tradisi seperti sosiologi dan interpretif. Yang kedua teori-teori konstekstual. Yang pertama interpersonal communication atau komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar perorangan dan bersifat pribadi. Yang kedua kelompok komunikasi atau group communication memfokuskan pembahasannya pada interaksi di antara orang-orang dalam kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga komunikasi organisasi atau organization communication menunjuk kepada pola dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks dan jaringan organisasi. Yang terakhir komunikasi massa atau mass communication adalah komunikasi
Melalui media massa yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang besar, proses komunikasi massa melibatkan aspek-aspek komunikasi intrapribadi. Adapun model dan proses komunikasi, yang pertama model komunikasi linear, yaitu model komunikasi satu arah atau one way view of communication. Kedua, model komunikasi dua arah adalah model komunikasi interaksional. Yang ketiga, model komunikasi transaksional. Nah, yang kedua yaitu ada proses komunikasi. Langkah pertama yang dilakukan sumber addition, yaitu penciptaan satu gagasan atau seperangkat informasi untuk dikomunikasikan. Ini merupakan landasan bagi suatu pesan yang disampaikan. Langkah kedua dalam penciptaan pesan adalah encoding, yaitu sumber manajemen informasi atau gagasan dalam wujud kata-kata, tanda, atau lambang yang disengaja. Selanjutnya ada pun 5 peranan tanggapan dan komunikasi. Yang pertama mengerti, kedua kesenangan, ketiga pengaruh terhadap sikap, yang keempat hubungan makin baik, yang kelima adalah tindakan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama prinsip qaulan syadidan, yaitu pembicara yang benar, jujur, lurus, dan tidak bohong, dan tidak berbelit-belit. Prinsip komunikasi yang pertama menurut Al-Quran adalah perkataan yang benar. Yang kedua adapun prinsip qaulan balighan. Qaulan balighan artinya sampai atau mengenai sasaran atau sampai pada tujuan. Di sini saya akan mereview bab 6 tentang kesempurnaan khutbah Jumat. Jumat atau Al-Jum'ah sebagai nama hari setelah hari Kamis dan sebelum hari Sabtu. Pada zaman jahiliyah bernama Al-Arubah, kemudian umat Islam mengubah nama hari itu menjadi Al-Jumu'ah. Jumat hari yang istimewa. Jumat adalah hari ke-6 dalam seminggu atau sepekan. Dalam literatur Arab, Jumat juga terkadang digunakan untuk arti minggu. Jumat secara utuh diserap dari kata Al-Quran, berasal dari akar kata jama'ah, yang jema'u, jam'an, artinya mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menjumlahkan, dan menggabungkan. Bagi umat Islam yang masih sempat atau sengaja menyempatkan diri untuk merenungkan makna-makna paling sedikit didasarkan pada alasan utama tentang kebesaran hari Jumat. Yang pertama, satu-satunya hari dijadikan dalam surat dalam Al-Quran ialah Jumat. Yang kedua, berbeda dengan 6 hari lainnya yang diposisikan sebagai anggota-anggota hari, dijuluki sebagai penghala atau pemimpin hari. Yang ketiga, berlainan dengan kewajiban sholat di hari-hari lainnya bisa dilakukan seorang diri, sungguh pun tetap diimbau dengan sangat atau sunnah muakkadah. Yang keempat, bagi kaum muslimin, hari Jumat dipastikan memberikan penambah pengetahuan tentang keagamaan, di samping merupakan hari-hari pemupukan persaudaraan keagamaan secara internal. Penyampaian khutbah Jumat oleh ahli-ahli keislaman dan umumnya disampaikan orang-orang sejatinya menyandang predikat soleh. Yang kelima, banyak riwayat hadis yang menyebutkan kelebihan Jumat dan amalan-amalan tertentu yang dimiliki nilai lebih dibanding dengan hal serupa atau bahkan sama tetapi dilakukan di hari lain. Beberapa ada pada hari Jumat. Ada beberapa yang wajib dan sunnah untuk dilaksanakan kaum muslim di hari Jumat. Yang paling utama adalah kewajiban muslim laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat. Sholat ini bisa dilaksanakan di masjid atau tempat ibadah yang lain asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Jamaah yang telah datang hendaknya melaksanakan sholat sunnah, di antaranya sholat tahiyatul masjid 2 rakaat untuk menghormati masjid, dan sholat qobliyah Jumat 2 rakaat sebelum sholat Jumat. Setelah khotib duduk di mimbar, tidak diperkenankan melakukan aktivitas kecuali sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnah itu masih bisa dilakukan selama khotib menyampaikan khutbah, tetapi harus dipercepat pelaksanaannya. Amalan yang disunahkan pada hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Dengan membaca surat Al-Kahfi, diharapkan mendapat cahaya Allah yang diberikan di antara 2 Jumat. Surat Al-Kahfi bercerita tentang sekelompok pemuda beriman yang diselamatkan Allah dengan menidurkan mereka di dalam gua selama bertahun-tahun. Sedangkan bagi imam sholat subuh disunahkan membaca surat sajadah dan
al-insan secara sempurna sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Yang kelima, syarat khutbah Jumat. Adapun syarat khutbah Jumat adalah sebagai berikut. Yang pertama, khotib harus suci dari 2 hadas. Yang kedua, khotib harus memakai pakaiannya suci dan najis. Yang ketiga, khotib harus memakai pakaian yang menutupi aurat. Yang keempat, khotib diwajibkan berdiri bila mampu. Yang kelima, khutbah harus dilaksanakan pada waktu duhur sesudah matahari tergelincir. Yang keenam, khotib harus duduk sebentar dengan tumak ninah di antara 2 khutbah. Yang ketujuh, khotib harus mengeraskan suaranya saat berkhutbah sekiranya bisa didengar oleh 40 orang. Yang kedelapan, khutbah disampaikan secara berturut-turut. Dan yang terakhir, rukun khutbah disampaikan dengan bahasa Arab, sedangkan lainnya boleh dengan bahasa lain. Yang keenam, ada rukun khutbah Jumat, yaitu yang pertama, membaca hamdalah dalam khutbah pertama dan kedua. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam khutbah pertama dan kedua. Yang ketiga, berwasiat kepada hadirin agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam khutbah pertama dan kedua. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari 2 khutbah. Dan yang terakhir, membaca doa untuk seluruh kaum muslimin pada khutbah kedua. Sunnah khutbah Jumat. Adapun sunnah khutbah adalah sebagai berikut. Yang pertama, khotib memberi salam dengan berdiri menghadap jamaah lalu duduk di atas mimbar. Yang kedua, khutbah disampaikan dengan bahasa yang fasih dan sederhana, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu singkat. Yang ketiga, bersuara keras dan jelas. Yang keempat, khotib bersikap tenang, tidak terlalu banyak menggerakkan anggota badan. Yang terakhir, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara 2 khutbah. Khutbah dilakukan di atas mimbar atau tempat yang tinggi dan khotib dapat bersandar dengan tongkatnya. Cacat khutbah. Menurut Ahmad Sayuti, ada 2 cacat khutbah yang menonjol bahkan bisa membuat agenda Jumat kurang maksimal, yaitu yang pertama, kredibilitas khotib. Ada pula cacat khutbah yang disebabkan keteledoran khotib dalam segi materi. Materi yang disajikan sedikit pun tidak ada relevansinya dengan situasi jamaah atau bobot materinya terlalu rendah atau sebaliknya. Yang kedua, budaya slogan. Kecacatan khutbah bisa juga terjadi gara-gara khotib terlalu banyak memasukkan bumbu-bumbu retorik yang sloganis sampai-sampai terkesan seperti omong kosong dan cekokan-cekokan melulu. Penciptaan suasana religius. Menurut Glock dan Stark dalam Muhaimin et al. Ada 5 macam dimensi keberagaman, yaitu yang pertama, dimensi keyakinan, yang kedua, dimensi praktek agama, yang ketiga, dimensi pengalaman, yang keempat, dimensi pengetahuan agama, dan yang terakhir, dimensi pengalaman. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.